Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Mufidah dari kelas PGMIB dengan NIM akhir 049 yang akan mempresentasikan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Taufik MPDI. Tujuan pendidikan Islam. Dasar dari kehidupan yaitu pandangan hidup. Agama Islam mengajarkan manusia dididik supaya mampu merealisasikan tujuan hidup yang sebagaimana telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup manusia menurut Allah yaitu beribadah kepadanya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Mengapa saya mengambil surat Al-Alaq pada tujuan pendidikan Islam ini? Karena pada saat itu ada suatu kejadian atau peristiwa Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril, yang Malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad di Gua Hiro untuk menurunkan surat ini. Dan saat menurunkan, Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu Malaikat Jibril pun membimbing Nabi Muhammad dengan membaca sebanyak 3 kali. Dan disitulah saya mengambil surat ini, yaitu Malaikat Jibril mendidik Nabi Muhammad dengan membaca Iqra, Iqra, Iqra. Oleh karena itu, saya realisasikan surat ini pada presentasi saya. Terima kasih. Tujuan pendidikan Islam. Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama berkaitan dengan masyarakat, yang kedua berkaitan dengan individu, yang ketiga profesional berkaitan dengan pengajaran pendidikan. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan masyarakat terlebih dahulu. Contohnya yaitu, yang pertama, tingkah laku individu dalam masyarakat. Tindakan berperilaku dan ucapan lisan agama Islam saling berkesinambungan dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Yang kedua yakni tingkah laku masyarakat, selalu menanamkan nilai agama serta etika budi pekerti. Yang ketiga yakni memperkaya pengalaman masyarakat dengan menggunakan pedoman dan pegangan agama Islam untuk menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yakni perubahan kehidupan masyarakat tetap menjaga dan meningkatkan toleransi, keadilan, dan kerukunan antar masyarakat. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang berkaitan dengan individu. Yang pertama yakni mencakup perubahan berupa pengetahuan sebagai kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia serta memberi kemudahan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni tingkah laku individu, bertindak terhadap sesuatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan, dan setiap individu juga harus memiliki ketegasan dalam memilih pergaulan di suatu lingkungan. Yang ketiga yakni kesehatan jasmani dan rohani individu, menjaga tubuh dengan cara menghindari makan dan minum yang diharamkan oleh agama Islam, serta diimbangi dengan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat yakni kemampuan yang dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat dengan cara mendekatkan diri
kepada Allah dan memperbanyak melakukan hal kebaikan selama hidup di dunia agar tidak mendapat kesengsaraan saat di akhirat kelak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profesional berkaitan dengan pengajaran pendidikan. Yang pertama, sebagai ilmu, manusia mempunyai ilmu itu sangat penting, terutama pada kaum muslim dan muslimin. Dengan adanya ilmu, kita bisa membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu alam, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yakni ilmu seni. Diajarkan agama Islam, yakni untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhoannya, seperti dakwah, banjari, dan nasyid. Untuk yang ketiga, yakni sebagai profesi, pendidik atau guru adalah seorang yang mampu menjadi tauladan dengan menginternalisasikan ilmunya dalam menjalankan kewajiban dengan baik dan benar. Yang keempat, yakni sebagai kegiatan masyarakat menuntun masyarakat Islam dengan melakukan kegiatan yang mempunyai dasar agama. Melacak peran tujuan pendidikan dalam perspektif Islam ada tiga, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Saya akan menjelaskan tujuan umum terlebih dahulu. Tujuan umum bersifat realistis dan empirik yang tercapainya diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian. Tujuan umum berlaku untuk siapa saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Untuk yang kedua, yakni tujuan khusus, bersifat relatif. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan kepada satu, kultur dan cita-cita suatu bangsa. Yang kedua, yakni minat dan bakat serta kemampuan subjek didik. Yang ketiga, yaitu tuntutan situasi dan kondisi pada kurun waktu tertentu. Dan pengertian dari tujuan sementara bersifat kondisional, tergantung faktor peserta didik, tinggal atau hidup. Tujuan sementara artinya tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmania, pengetahuan membaca,